Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi kami mengenai kewirausahaan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang dimulai oleh Ahmad Adrian Hasibuan, Dahlia Jelita Novriani Huta Gaul, Debrina Tamara Lumban Gaul, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, dan saya sendiri Saud Eresbora. Kewirausahaan dalam agribisnis. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Adapun yang menjadi imbalan berwirausaha antara lain berupa laba, kebebasan, dan keputusan menjalani hidup. Tantangan dalam berwirausaha adalah antara lain kerja keras, tekanan emosional, dan kegagalan. Sedangkan langkah-langkah memulai berwirausaha antara lain adalah mengenali peluang usaha, optimalisasi potensi diri, fokus dalam bidang usaha, dan berani memulai. Agribisnis merupakan kegiatan yang unik, diantaranya produk utama makhluk hidupnya ketidakpastian produk yang berbasis biologi. Oleh karena itu, kewirausahaan dalam agribisnis tidak luput dari resiko usaha. Wirausaha agribisnis harus memiliki kemampuan kreativitas inovatif serta memiliki semangat pantang menyerah dan ulet. Imbalan berwirausaha. Berwirausaha dilakukan karena adanya imbalan yang cukup menjanjikan. Imbalan berwirausaha dibagi ke dalam 3 kategori imbalan, yaitu yang pertama, imbalan berupa laba. Tujuan utama dari sebagian besar wirausahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba ini tidak hanya sebagai pengganti kerugian waktu dan uang yang mereka investasikan, tetapi juga memberikan imbalan pantas bagi resiko usaha dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis mereka. Yang kedua, ada imbalan berupa kebebasan. Kebebasan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha merupakan imbalan lain. Dalam hal ini, pengusaha bebas untuk melakukan improvisasi maupun diversifikasi produk. Selain mempunyai kebebasan juga menetapkan program usaha, kapan bisnis harus diperluas ataupun di mana dan kapan harus beristirahat penuh bersama mitra usaha dan bisnis keluarga. Kategori yang ketiga adalah imbalan berupa keputusan menjalani hidup. Setiap keputusan yang diambil untuk menjalankan roda bisnis akan selalu menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Apabila pengusaha bisa melepaskan diri dari kendala dan tantangan yang dihadapi, maka setidaknya minimalkan tantangan tersebut, maka akan memberikan kepuasan tersendiri. Bagi seorang wirausahaan, tidak akan berhenti sampai di situ saja. Mereka akan terus mencoba dan berspekulasi, dan disinilah akan didapatkan kepuasan menjalani hidup dan berkehidupan. Selanjutnya, tantangan berwirausaha. Yang pertama, kerja keras. Seorang pengusaha yang berhasil pada dasarnya adalah pekerja keras. Dalam kewirausahaan, agribisnis tantangan tidak hanya berasal dari pengusaha yang lain. Dengan adanya persaingan pasar dari barang yang sama atau sejenis, tetapi juga dipengaruhi faktor alam yang berpengaruh cukup besar terhadap produk-produk pertanian. Selanjutnya, tekanan emosional. Jalannya usaha tahap demi tahap, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Setiap kegiatan butuh waktu, ketelitian, dan ketelatenan dari pengusaha. Pada setiap proses ini, sampai dapat menuai hasil kerja keras serta melenggangkan usaha, memberikan tekanan emosional yang kuat. Oleh karena itu, harus dapat membawa diri dan menyeimbangkan tingkat emosional serta berasal dari atas segala sesuatu yang akan terjadi. Yang terakhir, kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan adalah dampak dari usaha yang berlawanan sekali. Namun kegagalan yang dijadikan pengalaman dan dianalisis secara cermat dapat memberikan keberhasilan di masa yang akan datang. Dan sebaliknya, terlena atas keberhasilan yang dicapai menimbulkan kegagalan yang lebih menyakitkan. Langkah-langkah memulai usaha. Nah, yang pertama itu ada mengenali peluang usaha.
peluang usaha sebenarnya ada di sekeliling kita, hanya saja ada beberapa individu yang mampu melihat situasi sebagai peluang ada yang tidak. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor informasi yang dimilikinya. Informasi memungkinkan seseorang mengetahui bahwa peluang ada saat orang lain tidak menghiraukan situasi tersebut. Akses terhadap informasi dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan juga hubungan sosial. Nah, yang kedua itu ada optimalisasi potensi diri. Setelah mengenai peluang usaha, maka harus dikombinasikan dengan potensi diri. Keunggulan kompetitif apa yang saya miliki? Nah, kira-kira kita harus bertanya seperti itu pada diri sendiri agar mengetahui apa potensi yang ada di dalam diri. Nah, yang sering terjadi di masyarakat kita itu adalah memilih usaha yang sedang tren saat itu. Hal ini sah-sah saja, tetapi ketika dalam proses perkembangan tidak membuat inovasi, maka akan sulit bersaing. Nah, alangkah lebih bagusnya jika kita mengetahui kira-kira hal apa yang menjadi potensi diri. Maka dari itu kita harus bisa mengoptimalisasikan potensi diri yang kita miliki agar dapat bersaing dengan para pesaing-pesaing lainnya. Nah, yang ketiga ada fokus dalam bidang usaha. Peter Drucker, pakar dalam kewirausahaan, menyatakan bahwa dalam memulai sebuah usaha atau inovasi, dilakukan atau disarankan untuk terfokus dimulai dari yang kecil, berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada berani memulai. Dunia kewirausahaan adalah dunia ketidakpastian, sementara informasi yang dimiliki oleh yang akan memulai usaha sedikit. Oleh karenanya, sedikit agak gila atau overconfidence dan berani mengambil risiko adalah sangat perlu dilakukan. Lakukan dulu, jalankan dulu, jika ada kesulitan baru dicari jalan keluarnya. Yang penting kita berani memulai terlebih dahulu. Contoh kasus yang dikutip dari Jurnal Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Manajemen Agribisnis terhadap keberhasilan Gapoktan Simantri di Kabupaten Tabanan. Penerapan jiwa kewirausahaan dan manajemen agribisnis dalam program Simantri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tabanan. Kurangnya penerapan jiwa kewirausahaan dan manajemen agribisnis di setiap Gapoktan Simantri dapat menyebabkan tidak tercapainya keberhasilan dalam program Simantri. Dari hasil penelitian Simantri tahun 2009 sampai 2011, menunjukkan penerapan manajemen agribisnis berada dalam kategori baik dengan capaian skor kumulatif 3,49. Indikator tertinggi berada pada pengembangan usaha agribisnis dengan kategori baik dan yang terendah pada pengorganisasian usaha agribisnis dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian usaha agribisnis di beberapa poktan pelaksanaannya masih belum maksimal dilaksanakan karena kurangnya aktivitas kelompok dalam menjalankan kegiatan Simantri, terutama dalam melakukan pengolahan limbah padat maupun cair. Jadi, untuk menunjang ke arah keberhasilan, maka penerapan manajemen agribisnis Poktan pelaksanaan Simantri dalam bidang perencanaan sampai pengawasan usaha agribisnis harus lebih dimaksimalkan lagi dalam kegiatan Simantri. Transformasi petani menjadi entrepreneur atau studi kasus pada program Wirausaha Muda Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong generasi muda untuk menjadi wirausahaan di bidang pertanian. Tantangan di bidang pertanian salah satunya adalah menurunnya minat pemuda atau generasi muda untuk berwirausaha pada sektor pertanian. Sektor pertanian masih dianggap sebagai sektor yang miskin, kotor, berlumpur, terbelakang, dan tidak menarik untuk kepastian masa depan. Kenyataan saat ini, sebagian besar lulusan perguruan tinggi berorientasi untuk mencari pekerjaan di daerah perkotaan karena dianggap lebih menjanjikan untuk masa depan. Selain itu, pola pembelajaran di perguruan tinggi yang mempersiapkan lulusannya untuk cepat bekerja bukan menciptakan pekerjaan. Lalu untuk kesimpulannya, agribisnis merupakan kegiatan yang unik, di antaranya produk utamanya makhluk hidup dan ketidakpastian produksi yang berbasis biologis. Oleh karena itu, agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang tidak luput akan adanya risiko usaha.
Untuk itu selalu diupayakan agar supaya terjadinya risiko usaha tersebut sekecil-kecilnya. Hal ini dapat terjadi apabila kegiatan usaha agribisnis direncanakan lebih dahulu dengan sebaik-baiknya, dan kewirausahaan agribisnis harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, serta memiliki semangat pantang menyerah dan ulet.